Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Ustazah berharap kalian dalam kondisi sehat, tetap semangat belajar di rumah ditemani oleh Abi dan Umi. Baik anak-anak, kali ini Ustazah akan melanjutkan pembahasan soal ESPS Matematika kelas 6 pada bab 4 bangun ruang latihan 9. Tapi sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, silakan dibuka buku ESPS-nya, Matematika kelas 4, bab 4 bangun ruang, latihan 9 halaman 114. Mari kita belajar bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, silakan dibuka buku ESPS-nya, latihan 9 halaman 114. Pada soal nomor 1, di situ ada gambar yaitu balok yang utuh dan gambar satu lagi yaitu balok yang lubang. Nah, balok yang utuh itu kita hitung dulu volumenya, baru kemudian kita hitung volume balok yang lubang, baru nanti volume gabungannya yaitu volume balok yang utuh dikurangi volume balok yang lubang. Nah, itu akan ketemu volume gabungan. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Anak-anakku semuanya, silakan dilihat slide Ustazah. Di situ sudah Ustazah bahas soal nomor 1. Nah, kita pertama-tama harus menuliskan diketahuinya yaitu volume 1, yaitu volume balok yang utuh. Sambil dilihat gambarnya ya. Volume balok yang utuh itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Nah, panjangnya di situ sudah ada ya. Panjang volume balok yang utuh yaitu 15, kemudian lebarnya 8, tingginya 6. Berarti panjang kali lebar kali tinggi, itu volume balok utuh. Kita kalikan ya, 15 kali 8 kali 6 sama dengan 720. Berarti volume balok utuh atau volume balok 1 itu 720 cm3. Nah, langkah yang kedua yaitu volume 2, yaitu volume balok yang lubang. Kita cari dulu panjangnya berapa. Rumus dari volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa di situ volume yang lubang? Tadi panjang keseluruhan 15 yang utuh ya. Kanan kiri sudah ada 5, berarti 15 dikurangi 5 dikurangi 5, berarti panjangnya 5. Kemudian panjang kali lebar. Lebarnya berapa? 8 karena sama. Kemudian tingginya. Nah, tingginya itu di situ 6 cm, sedangkan itu sisanya sudah ada 3, berarti 3 tingginya ya. Berarti 5 kali 8 kali 3 sama dengan 120. Jadi volume 2 atau volume balok lubang 120. Nah, sekarang sudah ketemu kan? Volume balok 1 yaitu volume balok utuh, kemudian volume balok 2 yaitu volume balok yang lubang. Ditanya berapa volume gabungan bangun ruang tersebut? Nah, sekarang kita jawab volume gabungan balok yaitu volume 1 dikurangi volume 2 sama dengan 720 dikurangi 120 sama dengan 600. Jadi volume gabungan bangun ruang tersebut adalah 600 cm3. Baik, itu adalah pembahasan nomor 1. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Baik anak-anakku, silakan dilihat kembali pada buku cetak ESPS-nya pada latihan 9 soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu ada bangun ruang berbentuk balok ya, satu diberdirikan, satu ditidurkan. Nah, ini berarti kita harus mengetahui dulu volume balok 1, volume balok 2, baru nanti kita tambahkan ya untuk mencari volume gabungannya. Baik anak-anak, mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku, silakan dilihat pada slide Ustazah pada soal nomor 2. Kita tulis diketahui volume 1 itu sama dengan volume balok atas ya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya yaitu 8, kemudian lebarnya 4, tingginya 2, berarti 8 kali 4 kali 2 sama dengan 64. Jadi volume balok 1 atau balok atas 64 cm3. Nah, sekarang kita
cari yang volume balok bawahnya atau volume 2 sama dengan volume balok bawah, yaitu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya berapa itu? Panjangnya tetap 8 ya, cuman itu bedanya karena diberdirikan aja ya, jadi kelihatan tinggi. Panjangnya 8, lebarnya juga 4 ya. Ya, lebarnya 4. Kemudian tingginya 2. Berarti 8 kali 4 kali 2 sama dengan 64. Jadi volume 2 atau volume balok bawah sama dengan 64. Nah, sekarang yang ditanya apa? Berapa volume gabungan bangun ruang tersebut? Jadi, jika ditanya volume gabungannya, berarti volume 1, balok 1 sama balok 2 kita tambahkan. Volume gabungan sama dengan volume 1 tambah volume balok 2 sama dengan 64 tambah 64. Jadi volume gabungannya yaitu 128 cm3. Baik anak-anak, demikian pembahasan pada soal nomor 2. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Baik anak-anakku, silakan disimak lagi pada buku cetak ESPS-nya. Pada soal nomor 3 ada 2 bangun ruang ya. Yang satu yaitu bangun berupa balok, yang satu bangun berupa kubus. Nah, ini ditanyakan yaitu tentukan volume gabungan bangun ruang tersebut. Nah, yang kita lakukan pertama yaitu mencari volume bangun satu dulu, yaitu volume bangun balok, kemudian mencari volume bangun kubus, kemudian kita gabungkan atau kita tambahkan. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Anak-anakku semuanya, silakan disimak di slide Ustadzah. Pada soal nomor 3, di situ sudah Ustadzah bahas, diketahui volume balok volume 1 yaitu sama dengan volume balok yaitu ya. Kita tulis dulu panjangnya berapa itu? Panjangnya 8, lebarnya 4 ya baloknya. Kemudian tingginya itu 5 ya, tingginya 5. Loh, 5 dari mana Ustadzah? Nah, itu 8, atasnya itu ada 3, berarti 8 kurangi 3 sama dengan 5. Nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi. 8 kali 4 kali 5. Jadi sama dengan 160. Jadi volume 1 atau volume balok adalah 160 cm3. Nah, sekarang sudah ketemu volume satunya, yaitu volume balok. Sekarang kita cari volume kubusnya. Volume kubus itu rumusnya sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3 ya. Sisinya ini sudah di situ tertera ya. 5 ya panjang sisinya itu 5, kesananya juga 5, berarti 5 kali 5 kali 5. Nah, 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125. Nah, jadi volume 2 atau volume kubus 125 cm3. Nah, sekarang yang ditanya berapa volume gabungan bangun ruang tersebut? Jika ditanyakan volume gabungan, maka kita gabungkan volume 1 ditambah volume 2. Volume 1 tadi volume balok ditambah volume 2 yaitu volume kubus. 160 tambah 125 sama dengan 285. Jadi volume gabungan bangun tersebut adalah 285 cm3. Baik anak-anak, demikian pembahasan pada soal nomor 3. Mari kita simak untuk pembahasan soal berikutnya. Baik anak-anakku, selanjutnya silakan disimak pada buku cetak ESPS latihan 9 halaman 114. Silakan dicermati soal nomor 4. Di situ ada 2 bangun balok. Nah, volume balok 1 yang agak besar ya, kemudian volume balok 2 yaitu balok kecil. Jadi 2 bangun balok cuman besarnya agak berbeda. Nah, sekarang caranya gimana Ustadzah untuk mencari volume gabungannya? Seperti yang soal-soal sebelumnya, kita cari dulu volume balok 1 yang agak besar, kemudian volume balok 2, kemudian kalau sudah ketemu kita tambahkan. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, coba disimak pada slide Ustadzah pada pembahasan soal nomor 4. Di situ diketahui volume balok 1 yaitu volume balok yang agak besar ya, kemudian volume balok 2 yaitu volume balok kecil. Nah, kita bahas dulu yang volume balok satunya yang agak besar. Panjangnya berapa di situ? Yap, 11 cm. Kemudian lebarnya 5 cm, tingginya 5 cm. Jadi volume balok 1 11 kali 5, 55 kali
kali 5 lagi 275 cm kubik. Sekarang sudah ketemu volume balok satunya. Sekarang kita cari volume balok duanya. Volume balok duanya panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Nah, itu panjangnya di situ sama dengan yang besar tadi ya, 11 cm. Kemudian lebarnya di situ 3 cm, sudah ada ya lebarnya 3 cm. Kemudian tingginya kita cari karena di situ cuman tertera keseluruhan 8 sama yang besar 5. Berarti 8 kurangi 5 sama dengan 3. Jadi tingginya 3. Baik, kita kalikan dulu 11 kali 3, 33 kali 3 sama dengan 99. Jadi volume balok 2 yaitu 99 cm kubik. Sekarang ditanya berapa volume gabungan bangun ruang tersebut. Nah, kalau ditanya volume gabungan, maka volume 1, balok 1 ditambah volume balok 2, kita jumlahkan 275 tambah 99 sama dengan 374 cm kubik. Jadi volume gabungan bangun tersebut yaitu 374 cm kubik. Baik anak-anak, demikian pembahasan pada soal nomor 4. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Baik anak-anakku, silakan dilihat pada buku ESPS-nya pada soal nomor 5 latihan 9 halaman 114. Di situ diketahui sebuah bangun balok dan sebuah prisma tegak segitiga. Nah, kita disuruh mencari atau menentukan volume gabungan bangun ruang tersebut. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku, silakan dilihat di slide Ustadzah. Di situ sudah Ustadzah bahas pada soal nomor 5. Diketahui volume 1 atau sama dengan volume balok ya. Itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Sambil kita lihat gambarnya ya. Panjangnya di situ 10 cm ya yang balok, kemudian lebarnya 6 cm dan tingginya 6 cm. Baik, mari kita jumlahkan dulu. 10 kali 6 sama dengan 60, 60 kali 6 sama dengan 360. Jadi volume 1 yaitu volume balok sama dengan 360 cm kubik. Sudah ketemu yang volume satunya. Sekarang kita cari volume 2. Volume 2 itu merupakan volume prisma tegak segitiga. Nah, volume prisma tegak segitiga itu rumusnya luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya itu kita jabarkan lagi setengah alas kali tinggi prisma. Nah, kita masukkan aja setengah kali alasnya berapa di situ prismanya? Alasnya yaitu 6. Nah, 6 ya sama dengan lebarnya balok kan ini ya, 6 kemudian kali 4. Nah, 4 itu tingginya, tinggi alasnya ya. Jadi setengah bisa kita coret dengan 6, 2 dibagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Jadi 1 kali 3, 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian kita salikan tinggi prisma kali 10. Berarti 12 kali 10 sama dengan 120. Jadi volume prisma tegak segitiga atau volume 2 yaitu 120. Sekarang yang ditanyakan yaitu berapa volume gabungan bangun ruang tersebut. Nah, kita tambahkan volume 1 tambah volume 2, volume balok tambah volume prisma tegak segitiga. Yaitu 360 tambah 120 sama dengan 480. Jadi volume gabungan bangun tersebut yaitu 480 cm kubik. Demikian pembahasan nomor 5, kita lanjut pada soal berikutnya. Baik anak-anakku, silakan disimak pada buku cetak ESPS-nya. Kita lihat pada soal nomor 6 ya, itu ada sebuah bangun balok dan bangun 5 segi 4. Nah, kita disuruh mencari menentukan volume gabungan bangun ruang tersebut. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku, silakan dilihat di slide Ustadzah pada pembahasan soal nomor 6. Di situ diketahui volume 1 sama dengan volume balok. Nah, kita lihat dulu panjangnya berapa ya. Volume balok itu panjangnya 20, kemudian lebarnya 8 dan tingginya 8. Baik, kita masukkan dalam rumus volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi, 20 kali 8 kali 8 sama dengan 1280 cm kubik. Jadi volume 1 atau sama dengan volume balok sama dengan 1280 cm kubik. Baik, untuk yang kedua yaitu volume 5 segi 4. Nah, rumus dari volume 5 segi 4 ini adalah sepertiga kali luas alas kali
tinggi. Nah, luas alasnya karena segi 4 ya atau persegi segi 4 yaitu rumusnya panjang kali lebar. Nah, seperti lebar panjangnya berapa itu? Sama dengan panjangnya balok ya. 20 kemudian lebarnya juga sama 8. Nah, kali tinggi. Tingginya berapa Ustazah? Sedangkan itu yang diketahui adalah tinggi keseluruhan 20 dikurangi tinggi baloknya yaitu 8. Berarti 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Berarti tinggi 5 segi 4-nya yaitu 12. Jadi sepertiga kali 20 kali 8 160 kali 12 kita coret dulu ya. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 sama dengan 4. Berarti 1 kali 160 kali 4 sama dengan 640. Ditanyakan yaitu berapa volume gabungan bangun ruang tersebut. Berarti volume 1 balok ditambah volume 2 yaitu 5 segi 4. 1280 tambah 640 sama dengan 1920 cm3. Jadi volume gabungannya 1920 cm3. Baik anak-anakku, silakan disimak pada buku ESPS halaman 114 latihan 9. Nomor 7 yaitu diketahui ada tabung dan volume satunya yaitu tabung, volume 2-nya yaitu kerucut. Nah, ini diketahui diameternya tabung itu 14, tinggi tabungnya 12, sedangkan tinggi keseluruhan yaitu 18. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, silakan disimak pada slide Ustazah pembahasan soal nomor 7. Di situ diketahui volume 1 yaitu volume tabung. Nah, di gambar atau di soal itu diketahuinya adalah diameternya 14. Berarti kita cari jari-jarinya dulu ya. Bagaimana rumus mencari jari-jari? Yaitu diameter bagi 2. Berarti 14 bagi 2 sama dengan 7. Jari-jarinya ketemu 7. Kemudian kita masukkan pada rumus volume tabung yaitu pi R kuadrat kali T. Nah, pi-nya 22/7 karena R-nya yaitu 7. 22/7 kali 7 kuadrat kali T. T-nya yaitu tinggi tabung 12. Nah, 22/7, 7 kuadrat kita jabarkan dulu. 7 kuadrat yaitu 49 kali 12. Kita sederhanakan dulu. 7 bagi 7 1, 49 bagi 7 sama dengan 7. 22 kali 7 kali 12 sama dengan 1848. Nah, jadi volume 1 atau volume tabung ketemu 1848 cm3. Selanjutnya kita cari volume 2-nya yaitu berupa bangun ruang kerucut. Nah, bangun ruang kerucut ini rumusnya sama dengan sepertiga pi R kuadrat kali T. Nah, ini sama ya, diameter atau jari-jarinya sama dengan tabung ya, karena ini sama-sama lingkaran ya. Kita langsung masukkan aja sepertiga kali pi-nya 20/7 kali R-nya 7 kuadrat kali T. Nah, T-nya ini karena yang diketahui yaitu tinggi keseluruhan tabung dan kerucut, kemudian ada tinggi tabung, berarti tinggi keseluruhan 18 dikurangi 12. Nah, 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Berarti tinggi kerucut itu 6. Sepertiga kali 22/7 kali 7 kuadrat itu 49 kali 6. Bisa kita coret ini 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, kemudian 7 bagi 7 1, 49 bagi 7 sama dengan 7. Nah, sekarang kita kalikan 1 kali 22 kali 7 kali 2 sama dengan 308. Jadi volume 2 atau volume kerucut 308 cm3. Yang ditanyakan yaitu berapa volume gabungan bangun ruang tersebut. Berarti volume 1 tambah volume 2 1848 ditambah 308. Volume gabungan tersebut adalah 2156 cm3. Baik, sudah ketemu soal pembahasan soal nomor 7. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Baik anak-anakku semuanya, silakan dilihat pada buku cetak ESPS-nya pada soal nomor 8. Di situ diketahui sebuah bangun ruang, yaitu yang pertama bangun ruang berupa setengah bola yaitu ya, bolanya separuh ya, nggak utuh. Kemudian ditambah volume 2-nya yaitu kerucut. Yang ditanyakan tentukan volume gabungan bangun ruang tersebut. Baik, mari kita bahas bersama-sama.
Baik anak-anakku semuanya, silakan disimak pada slide Ustadzah pembahasan nomor 8. Diketahui volume 1 yaitu merupakan bola, di mana jari-jarinya di situ diketahui 10 cm. Nah, mari kita masukkan dalam rumus volume setengah bola, karena setengah bola berarti depannya kita tulis setengah ya. Kemudian rumus bola itu sendiri 4/3 pi R pangkat 3. Berarti setengah kali 4/3 kali 3,14 pi-nya kali 10 pangkat 3. Nah, kita jabarkan dulu 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Kemudian setengah sama 4/3 ini bisa kita sederhanakan. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Kemudian kita tinggal kalikan aja ya, kita turunkan ke bawah. 2/3 kali 3,14 kali 1000, berarti dia komanya aja yang mundur ya, kali 1000 berarti menjadi 3140. Jadi 2/3 kali 3140 sama dengan 2093,33 cm kubik. Jadi volume 1 atau volume setengah bola ini 2093,33 cm kubik. Sekarang kita cari volume yang kedua, yaitu volume kerucut, di mana di situ diketahui jari-jarinya sama dengan jari-jari bola, yaitu 10. Kemudian tinggi kerucut yaitu 15. Mari kita masukkan dalam rumus kerucut. Volume kerucut rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, luas alas itu sendiri pi R kuadrat. Berarti 1/3 pi-nya 3,14 kali R-nya 10 kuadrat kali T. T itu tinggi kerucut 15. Berarti 1/3 kali 3,14 kali 100 kali 15. Nah, yang di dalam kurung kita dahulukan ya. 3,14 kali 100 sama dengan 314. Kemudian kita turunkan ke bawah 1/3 kali 314 kali 15. Bisa kita sederhanakan di situ 3 bagi 3 1, 15 bagi 3 sama dengan 5. 1 kali 314 kali 5 sama dengan 1570 cm kubik. Nah, sekarang sudah ketemu volume 2 atau volume kerucut yaitu 1570 cm kubik. Yang ditanyakan berapa volume gabungan bangun ruang tersebut. Nah, kalau volume gabungannya berarti volume 1 yaitu setengah bola tadi ditambah volume 2 yaitu volume kerucut. Berarti sama dengan 2093,33 ditambah 1570 sama dengan 3663,33 cm kubik. Ini volume gabungannya. Baik anak-anakku, sudah ketemu jawaban yang nomor 8. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Baik anak-anakku, silakan dibuka buku SPS-nya. Pada halaman 114 kita lihat di latihan 9. Di situ nomor 9 ada bangun tabung. Volume 1-nya bangun tabung, kemudian volume 2-nya yaitu setengah bola. Baik, di situ panjang tinggi keseluruhannya yaitu 27 cm, sedangkan tinggi tabungnya diketahui 20 cm. Baik anak-anak, mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, coba dilihat pada slide Ustadzah nomor 9. Di situ sudah Ustadzah bahas, diketahui bahwa tinggi tabung itu sama tinggi bola keseluruhan 27, sedangkan tinggi tabungnya yaitu 20. Berarti untuk mengetahui jari-jarinya berarti tinggi keseluruhan dikurangi tinggi tabung. 27 dikurangi 20 sama dengan 7. Jadi ketemu jari-jari bola. Nah, jari-jari bolanya sama dengan juga jari-jari tabung. Ketemu 7 cm. Sekarang kita masukkan dalam rumus volume 1 dulu. Volume 1 yaitu volume tabung. Rumusnya yaitu pi R kuadrat kali T. Nah, karena R-nya 7 maka kita pakai pi-nya 22/7 kali 7 kuadrat. Kali T, T-nya 20. Nah, 7 kuadrat ini sama dengan 49. 22/7 kali 49 ini bisa kita sederhanakan. 7 bagi 7 1, 49 bagi 7 sama dengan 7. Berarti 22 kali 7 kali 20 sama dengan 3080 cm kubik. Itu volume 1 atau volume tabungnya. Kita sekarang mencari volume 2-nya. Nah, volume 2-nya ini yaitu volume setengah bola. Rumus volume bola itu sendiri yaitu 4/3 kali pi R pangkat 3. Karena yang ditanya setengah bola, berarti di depannya kita kasih setengah kali 4/3 kali pi-nya 22/7 kali 7 pangkat 3. Nah, 7 pangkat 3 ini 7 pangkat 3 yaitu 343. Nah,
Kita coret dulu ya, setengah sama 4/3 bisa kita sederhanakan 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, kita kalikan 1 kali 2 sama dengan 2, berarti 2/3 kali 22/7 kali 343. Nah, 22/7 sama 343 bisa kita sederhanakan. 7 bagi 7 sama dengan 1, 343 bagi 7 sama dengan 49. Kita turunkan lagi ke bawah, berarti 2/3 kali 22 kali 49. Kita kalikan dulu yang mudah ya, yang bulat dulu ya. 22 kali 49, 1078. Kali 2/3, jadi hasilnya 718,66. Jadi volume 2 atau volume setengah bola 718,66 cm3. Sekarang yang ditanyakan yaitu berapa volume gabungan bangun ruang tersebut. Berarti kita tambahkan volume 1 tadi volume tabung tambah volume 2 setengah bola. Berarti 3080 tambah 718,66 sama dengan 3798,66 cm3. Jadi volume gabungannya 3798,66 cm3. Baik anak-anak, itu pembahasan soal nomor 9. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Baik anak-anak, silakan dilihat lagi soalnya pada halaman 114 nomor 10 ya, nomor terakhir. Di situ ada 2 bangun ya, saya anggap ini 2 bangun ruang aja karena di ujung-ujungnya itu setengah bola, di ujung satu lagi setengah bola, kita jadikan satu menjadi satu bola yang utuh. Berarti ini ada 2 bangun yaitu bola dan tabung. Nah, bagaimana cara menghitung volume gabungan bangun ruang tersebut, Ustazah? Kita cari dulu volume bola dan volume tabungnya ya. Volume bola utuh ini yang diketahuinya hanya tinggi keseluruhan yaitu 40, kemudian diameter dari baik tabung ataupun bolanya yaitu 20. Berarti jari-jarinya belum diketahui. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anak, silakan dilihat pada slide Ustazah pembahasan soal nomor 10. Itu diketahui sambil lihat gambar ya. Di gambar diketahui diameter bola. Nah, diameter bola ini sama dengan diameter tabung karena sama-sama bentuknya lingkaran. Karena yang diketahui diameter, maka kita cari jari-jarinya dulu. Berarti R sama dengan diameter bagi 2. 20 bagi 2 sama dengan 10. Jari-jari ketemu 10 cm. Sekarang kita cari tinggi tabung. Sedangkan yang diketahui di situ adalah tinggi keseluruhan, tinggi bola dan tabung 40. Berarti kita kurangi 40 dikurangi setengah bola tadi diameternya jari-jarinya 10, berarti 40 kurangi 10 tambah 10, berarti 40 dikurangi 20 sama dengan 20 cm. Jadi tinggi tabung 20 cm. Karena sudah ketemu R dan T-nya, kita masukkan dalam volume 1 yaitu volume tabung. Volume tabung rumusnya pi R kuadrat kali T. Karena R-nya 10, pi-nya kita 3,14 kali 10 kuadrat kali T 20 ya. 3,14 kali 10 kuadrat itu 100 kali 20. Nah, kita kalikan dulu yang mudah, 3,14 kali 100, komanya jadi kita kalikan dengan 100, komanya mundur 314 kali 20. Hasilnya 6.280. Itu volume 1 atau volume tabung, ketemu 6.280. Kita cari sekarang volume 2 yaitu volume bola. Nah, volume bola ini ada 2, 1,5 di ujung kanan, 1,5 di ujung kiri. Maaf, volume 2 ini merupakan volume setengah bola di ujung kanan dan kiri, tapi kita jadikan 1 jadi volume bola. Karena itu kita pakai rumus 4/3 kali pi kali R pangkat 3. 4/3 kali 3,14 kali 10 pangkat 3. Berarti 4/3 kali 3,14 kali 1000. Nah, 4/3 kali 3,14 kali 1000, mundur ya komanya jadi 3140. Kita kalikan 3140 kali 4 dibagi 3, hasilnya 4186,66 cm3. Berarti ketemu volume 2 atau volume bola utuh yaitu 4186,66 cm3. Sekarang ditanya volume gabungannya, berarti volume 1 tambah volume 2 yaitu 6.280 tambah 4.186,66, hasilnya 10
10.466,66 cm kubik. Jadi itu volume gabungannya. Baik, sudah selesai pada pembahasan soal nomor 10. Baik, anak-anak, itu adalah soal yang terakhir. Baik anak-anakku, demikian 10 soal di latihan 9 telah tuntas Ustazah bahas. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Pesan Ustazah, jangan putus asa jika kita tidak bisa, tapi harus rajin berlatih dan berlatih terus. Demikian tadi pembahasan soal ISPS Matematika kelas 6 pada bab 4 bangun ruang latihan 9. Ustazah selalu berharap bahwa kalian tetap patuh pada orang tua, rajin ibadahnya, dan juga jangan lupa hafalan Qur'annya. Demikian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wabil hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.